selamat malam sekali lagi. Semua. Saya nggak ingat persis ini edisi keberapa dari diskusi Jangan Lupa Selasa. Yang jelas ini adalah tahun kedua dan mudah-mudahan tidak terhenti hanya pada tahun kedua karena energi kita agak terbatas ini. Dan hari ini kita akan bicara mengenai etika kekerasan ya. Etika kekerasan, saya nyontek sedikit. Etika kekerasan Castro. Di panduan diskusi kita muncul pertanyaan mengapa gerakan politik di Amerika Latin yang dikenal Marxisme tidak menangani nasib yang tragis seperti gerakan-gerakan lainnya di Eropa, dan Bung Gede akan menilik etika kekerasan Castro. Saya bukan ahli Castro, kalau saya ahli Castro saya yang ngomong, bukan Bung Gede. Kemarin sempat kita saling tembak sebenarnya. Apakah moderator adalah orang yang harus paham? Kalau katanya Bung Sitorus, ya justru karena nggak paham ikut diskusi biar paham gitu ya. Nah, tapi kita kenal Castro ya. Castro, saya pikir tidak terlalu keliru untuk meletakkan Castro sebagai salah satu tokoh politik terpenting abad 20, terutama mengingat keberhasilannya bukan hanya menggulingkan kekuasaan, tapi bahkan melakukan sebuah revolusi. Saya kira kalau mau perbandingan, peninggalannya Lenin di Soviet, bekas Soviet, itu tidak banyak ditinggalkan, saya pikir. Peninggalannya Khomeini mulai dipertanyakan di Iran. Nah, saya nggak tahu apakah peninggalan Castro seberapa besar atau seberapa kecil bekasnya di Kuba hari ini, tapi yang jelas bahwa revolusi Castro bukan hanya menyapu kekuasaannya Batista ya, tapi juga mengubah banyak sekali hal-hal di Kuba, terutama terkait dengan layanan sosial bagi masyarakat yang saya pikir bisa menjadi acuan juga bagi banyak negara lain, meskipun sebagian kritik mengatakan bahwa ya itu kan karena Kuba dimodali sama Uni Soviet waktu itu ya. Sehingga ketika Uni Soviet kolaps, Kuba pun ikut mengalami guncangan waktu itu. Tapi dalam banyak hal Kuba bertahan, bahkan sampai Castro meninggal 2016, nggak salah. Dan lebihnya mari kita dengarkan. Ini kalau saya merujuk absen dulu namanya Gede. Nah, ini banyak aliasnya. Mungkin gerilyawan itu begitu ya. Kita soalnya di Gede, undangan itu kan. Di undangan namanya Muh Bijianto. Muh itu apa saya juga nggak tahu. Jadi kita dengarkan saja penjelasan Bung Gede, Bung Muh Bijianto. Butuh waktu berapa lama? Berapa 30-40 ya? menit. Boleh. Ya, 30-40 menit Nah, ya. saya setel dulu jam ini. Ya. Oke. Ya, persilakan. Baik, ini topik, terima kasih Mas Arief dan juga teman-teman IKAT. Ini topik kita memasuki topik yang saya harap bisa thought provoking karena ini memasuki soal kekerasan, tapi kok ada etikanya gitu. Karena ini kekerasan itu jarang sekali sepanjang saya pernah kuliah di SDF itu kemudian disinggung sebagai salah satu topik di dalam baik kuliah filsafat praktis maupun kuliah-kuliah lain, kecuali sedikit disinggung di waktu kita menilik Machiavelli. Maka itu menjadi satu yang membayangi saya untuk melihat sebenarnya ada apa sih dengan kekerasan. Kemudian banyak orang menolak kekerasan, sebenarnya apa yang ditolak dari kekerasan. Nah, tapi di sini saya mau memberikan sebuah telisik dari arah lain bahwa ternyata kekerasan juga punya etika gitu. Dan di sini saya mengambil contoh Fidel Castro. Nah, mengapa Castro? Karena dalam pandangan saya itu dia bisa menjelaskan kita masalah baik buruknya penggunaan kekerasan. Nah, bagaimana cara melihatnya baik buruk penggunaan kekerasan? Itu lewat pemikiran dia, lewat praktek politik, juga lewat strategi dan diplomasi Fidel, baik sebagai gerilyawan
revolusi pimpinan negara maupun sebagai pemberontak dan penguasa. Nah, posisi Fidel meskipun dia sudah menjadi sebut saja pemimpin negara, dia tetap mendeklarasi diri sebagai pemberontak, rebel. Nah, itu ketika dia wawancara dengan wartawan dari NBC, wartawati dari NBC. Nah, mengapa pemikiran politik dan bukan filsafat politik? Di sini dilihat bahwa dengan pemikiran politik kita bisa melakukan refleksi gitu ya, pada atau eksposisi dari suatu ide politik. Memang semua filsafat politik adalah pemikiran politik, tapi tidak semua pemikiran politik adalah filsafat politik. Nah, dengan merujuk atau menoleh pada tadi pemikiran, praktik politik, strategi dan diplomasinya Castro, saya berharap ini dapat direfleksikan secara filosofis juga. Artinya ini kalau mau dilihat gaya-gaya metodologi ilmu sosial ini kayak induktif lah, dari bawah, dari yang hal-hal kecil, kemudian kita dapat melihat pada abstraksi, pada hal yang general. Nah, fokus diskusinya ada dua nih. Pertama, eksplorasi aspek moral etikanya dalam pemikiran dan strategi politik Castro. Kedua, mengkaji itu, tetapi lebih spesifik, yaitu penggunaan kekerasan yang benar dan yang salah. Nah, lalu saya sebutkan di sini sumbangsi Fidel Castro terhadap Marxisme dan pemikiran politik secara umum, yaitu pengenalan dimensi moral dan etika secara eksplisit. Jadi kata kuncinya pada secara eksplisit itu. Nah, lalu dasar doktrinnya apa tentang persoalan bersenjata? Dasarnya adalah pengekangan restraining secara sadar dalam perilaku, metode, dan penargetan di praktik pemberontakan bersenjata, perang, pembebasan, dan revolusi. Nah, pengekangan secara sadar ini dalam perilaku, metode, dan penargetan ini yang menjadi semesta dari diskusi kita malam ini. Nah, apa yang berbeda dari Castro tentang doktrin itu? Yang berbeda adalah pada wacana praktik ideologisnya. Dia mewakili satu sintesis fenomena yang dianggap berlawanan. Seperti apa? Nah, kalau kita menilik pada Machiavelli kan membuat semacam mengeksplisitkan dua paradigma politik yang berbeda, paradigma Kristianitas yang dipenuhi dengan virtu dan juga keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, dan juga paradigma moral yang berisi tentang kekuasaan efektif bagaimana harus dijalankan. Dan di sini jelas moralitas dan teologi di satu sisi dan politik efektif di sisi lain. Juga kalau kita lihat yang teks lain itu juga semacam mewakili antara Athena yang penuh dengan virtue, kebaikan-kebaikan, dan Yerusalem yang penuh dengan kekerasan. Itu. Nah, dalam pandangan kasarnya Machiavellian, itu kedua ranah itu antara teologi dan politik itu tidak terpisah, kompatibel. Itu. Mereka ada di wilayah sebut saja otonominya masing-masing. Kalau orang harus masuk dalam wilayah politik, dia harus meninggalkan yang lain. Nah, pandangan politik tapi dalam kasus Castro itu menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan merupakan tembok besar. Jadi sintesis itu dimungkinkan untuk terjadi. Nah, apa yang disintesiskan? Yaitu pemahaman tentang kekuasaan dan keutamaan militer yang disarankan Machiavelli ke The Prince dengan kebajikan moral humanisnya Romawi klasik, ya, seperti Cicero dan Seneca. Ya, ini yang ditolak oleh Machiavelli. Nah, kalau bagi Cicero kan ada keputusan elit etis yang tidak bijaksana dan keputusan bijaksana yang tidak etis. Nah, dikotomi ini sebenarnya adalah ilusi karena dalam contoh terakhir, menurut Cicero hanya yang bermoral dan etis, artinya hanya yang berbudi luhur, terbukti benar-benar sesuai dengan kemanfaatan. Tapi ditolak oleh Machiavelli bahwa adalah baik itu mengesampingkan gagasan moralitas yang lebih tinggi dari azas kemanfaatan. Menyatakan bahwa nilai tertinggi itu haruslah bijaksana demi negara. Jadi bukan demi nilai-nilai etika, moralitas, keutamaan, tapi demi negara dan pertimbangan kekuasaan. Nah, ini dia kalau kita mengingat kembali teks Machiavelli, The Prince, dia akan memberikan contoh-contoh bencana politik yang ditimbulkan oleh berlebihnya pertimbangan moral gitu. Kayak Savonarola ini kan dia kalau dalam Machiavelli disebut sebagai nabi tanpa senjata. Itu yang ditolak oleh Machiavelli.
Nah, tapi dalam kasus Castro, dia agak lebih dekat dengan Cicero dan para humanis moralis Romawi, yang gagasan-gagasan Renaissance dan kebajikan. Ini ada influence-nya, nanti saya akan ceritakan. Tetapi dalam hal penggunaan kekuasaan, dia mempertahankan ketangguhan pikirannya Machiavelli. Gitu ya. Jadi dan nggak mengizinkan, dia nggak mengizinkan dirinya untuk ragu-ragu gitu ya, untuk untuk mengikis genggaman revolusi terhadap kekuasaan yang akan diraihnya gitu. Jadi ini nanti diskusi ini akan membawa kita juga pada Carl Smith. Nah, kenapa Castro di sisi lain dia dekat dengan Cicero, tapi di sisi lain juga dia nggak pernah ragu dengan penggunaan kekerasan. Itu karena dia belajar dari indecisivenya, belajar secara historis dari Patrice Lumumba yang digulingkan, kemudian dia dibunuh, Kwame Nkrumah, dan juga Soekarno hingga Salvador Allende, kemudian Sandinista ketika pertama kali si Ortega digulingkan pada tahun 90, serta Michael Gorbachev yang turut berpartisipasi dalam glasnost dan perestroika sehingga Uni Soviet bubar. Jadi Castro belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dalam periode-periode transisi yang kritis gitu. Tahun 70-an, tahun 60-an, 60-an itu Lumumba dan Nkrumah, juga Soekarno, 70-an itu Allende, 90-an akhir itu Sandinista, dan 90-an awal itu adalah Gorbachev. Dia selalu berada dalam periode-periode krisis semacam itu. Dan di sini Castro membentuk sintesis antara realisme Machiavelli dan humanisme moral klasik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Castro sebenarnya dengan etika kekerasannya itu mencoba dia dianggap sebagai representasi pencarian sintesis dari tipe-tipe atau mode of being-nya Nietzsche. Jadi sintesis antara Apollonian dan Dionysian. Jadi sebenarnya ini in search of Caesar with the soul of Christ gitu kalau pakai bahasanya kayak Jasper kalau nggak salah. Nah, mode of being ini bukan dalam pengertian menjadi orang ngada, karena ini adalah cara mengada. Cara mengada itu adalah bisa diterjemahkan sebagai menjadi orang ngada. Ya gitu. Garing banget ya. Nah, saya akan masuk tentang Kuba. Kuba memang adalah pelopor proses revolusioner di seluruh Amerika Latin. Tapi pada saat yang sama, artinya dia menjadi bagian dari yang general, tapi pada saat yang sama dia adalah yang partikular, dia adalah pengecualian. Nah, mengapa dia menjadi suatu pengecualian dalam gerakan-gerakan revolusioner Marxis di seluruh dunia? Pertama-tama, itu Kuba telah bertahan dari kejatuhan komunisme sebagai penantang global terhadap kapitalisme. Kuba juga bertahan, meskipun Marxisme terus dikikis sebagai teori dan gerakan perlawanan terhadap kapitalisme. Di sisi lain juga secara ekonomi, Kuba juga mulai membuka diri meski belum beralih kapitalisme dalam doktrin ekonominya. Ya. Doktrin ekonominya masih tetap, model internal dan etosnya juga masih tetap. Ini akan berbeda dengan meskipun dia membuka diri terhadap kapitalisme, tapi kalau di Cina dia menjadi semacam consumerist. Dia menjadi consumerist, Vietnam juga demikian, Korea Utara lebih parah, Kuba tidak seperti itu. Nah, Kuba tetap mempertahankan identitas dan semangat sosialisnya. Apa itu identitas dan semangat sosialisnya? Yaitu internasionalismenya. Itu nilai-nilai Kuba yang melihat dirinya sebagai alternatif terhadap kapitalisme dengan keunggulan-keunggulan dirinya. Itu adalah satu blok kenapa Kuba adalah pengecualian. Blok yang kedua, itu keistimewaan Kuba, itu adalah performance-nya sebagai sebuah revolusi dan negara revolusioner dalam arti Kuba itu tidak pernah secara sadar terlibat dalam kekerasan yang mematikan terhadap warga sipil tak bersenjata di negara sendiri. Selain itu, berbeda seperti misalnya kayak Indonesia kemarin ya, kasus Kanjuruhan. Yang kedua, tidak pernah secara sadar memperluas kehadiran militernya secara luas di luar negaranya seperti Amerika, menempatkan banyak pangkalan militer.
juga tidak pernah terlibat dalam eksekusi internal tanpa proses hukum, pembunuhan di jajarannya sendiri atau kita bilang pembersihan, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Stalin. Dia tidak pernah membunuh pesaing ideologis atau politik di dalam terhadap mereka yang anti sistemik, artinya yang menolak sistem yang ditawarkan gitu, oleh pemerintahan Castro. Nah, ini kan berbeda misalnya dengan Putin. Jadi Kuba itu bisa dipandang sebagai contoh revolusi dengan karakter Jacobin, tapi tidak mempraktikkan Great Terror-nya. Nah, kenapa kita mempelajari pengecualian Kuba sebagai suatu pengecualian? Pentingnya mempelajari metodologi tentang exceptionality. Nah, Smith di sini sebenarnya mengutip Kierkegaard tentang the method of the importance of learning exceptionality as a methodology. Jadi pengecualian itu menjelaskan yang umum dan dirinya sendiri. Dan jika seorang ingin pelajari yang umum dengan benar, dia hanya perlu mencari pengecualiannya, the true exceptional. Pengecualian itu mengungkapkan segala sesuatu yang lebih jelas daripada umum. Jadi pembicaraan tanpa akhir tentang yang umum jadi membosankan, selalu ada pengecualian. Jadi ini kita ingin bicara di sini tentang metodologi exceptionality, bahwa yang partikular itu juga dapat menjelaskan yang universal, yang general. Nah, makanya mengapa mempelajari Castro? Ya karena ada kevakuman dalam kajian tentang etika kekerasan dalam pemikiran politik Castro. Banyak para penulis itu mempelajari strategi politiknya, kemudian juga sistem sosial ekonominya waktu Castro membangun di tahun-tahun awal, kemudian juga hal lain adalah tentang ciri diplomasi internasionalnya, tetapi belum ada satupun yang sejauh ini sampai tema ini muncul itu mempelajari etika kekerasan. Ya, jadi mengapa belum ada? Mungkin karena banyak orang melihat yang disebut Castro sebagai individu itu dilihat dalam konteks kepemimpinan yang karismatik lah, ala Weberian. Artinya apa? Artinya Castro itu dinilai lewat parameter dari luar. Ini ada klasifikasi kepemimpinan, karismatik, rasional, macam, lalu itu kemudian dicangkokkan ke dalam ininya Castro. Tapi bukan dilihat dari dalam sendiri. Artinya dari seperti yang saya sebutkan, dari praktek politik, dari pemikiran, dari strateginya, dari proses diplomasinya yang dilakukan oleh Castro sendiri. Jadi orang hanya melihat, oh dia orangnya karismatik, berapi-api. Nah, Castro dan Marxisme. Jadi, bedanya apa sih dengan yang lain? Ini beda karena Castro nggak pernah memproyeksikan kepemimpinannya untuk di ranah teori dan ideologi. Ini berbeda jelas misalnya dengan Lenin dan Mao. Lenin dan Mao itu mereka fokus juga pada ranah teori dan ideologi. Misalnya on contradiction-nya Mao, kemudian juga teori imperialismenya Lenin, gitu ya. Imperialism as the highest stage of capitalism. Nah, di sini tradisi komunis itu ya mirip-mirip dengan tradisi gereja, itu selalu berusaha untuk membingkai pemikirannya dalam istilah-istilah doktrinal dan konseptual yang jelas. Artinya apa di sini? Artinya ini ada kategori kelas struggle, kemudian juga proletar, segala macam itu, istilah-istilah doktrinal dan konseptual itu kemudian dipakai untuk melihat realitas kontekstual gitu, perkembangan sebut saja dipakai untuk melihat proses perkembangan sejarah masyarakat. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu faktor kegagalan, termasuk juga di Indonesia, bahwa yang banyak berlaku adalah Marxisme adalah gitu. Marxisme adalah bla 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 bla. Udah selesai kalau buat saya pribadi gitu, melihat Marxisme adalah udah selesai. Nah, para pemimpin revolusi Kuba memilih untuk melakukan sebaliknya. Artinya apa? Mereka memang pelajari Marxisme, terutama Castro, tetapi itu
bukan diletakkan di depan, tetapi diletakkan di belakang kepala. Diletakkan di depan itu artinya dia menjadi semacam mantra gitu ya. Tetapi dia diletakkan di belakang, dia menjadi pembimbing, semacam guidance principle. Nah, bagi pemimpin Kuba itu alasannya sebagian untuk menghindari kultus individu. Nah, sebagian lain mempertahankan tingkat fleksibilitas strategis dan taktis yang tinggi, selain untuk mengembangkan sintesis ideologis mereka sendiri. Nah, ini artinya seperti yang saya sebutkan barusan, mempertahankan tingkat fleksibilitas strategis taktis yang tinggi itu juga untuk menghindari apa yang disebut sebagai dogmatisme Marxis, ya, artinya Marxisme adalah tadi. Jadi kerepotannya adalah itu nggak ada konseptualisasi yang berkelanjutan dari ide politik Kuba. Teorisasi C misalnya tentang sejarah Kuba, History of Cuba, itu nggak ada pengkajian berikutnya. Demikian pula apalagi dengan Castro. Nah, ada sebenarnya dua hal yang kita bisa lihat. Kok ini? Ada dua pengecualian dalam kepemimpinan Castro dan Kuba. Pertama, yaitu kekuatan posisi militer dan politik strategisnya, serta kekuatan pengaruh moral. Castro ini sangat mengandalkan moral projectiles, proyektil moral. Yang kedua, yang paling penting ada pengecualian dalam kepemimpinan di Castro dan Kuba adalah yaitu pertemuan dua mata air sejarah paling penting, yaitu kekristenan dan Marxisme. Nah, perjumpaan dengan kekristenan itu Castro sendiri berasal dari keluarga tuan tanah sebenarnya, dan dia sejak kecil memang sudah lekat dengan ritus-ritus Katolik. Makanya dia juga mengakui bahwa di sini saya tulis most Spaniards are endowed with a sense personal honor. Nah, honor ini nanti yang menjadi salah satu virtu atau etika dari Castro dalam memandang lawan atau musuh-musuhnya. Dan it's very strong, the Jesuits. Jadi Jesuit itu yang sangat mempengaruhi, terutama dalam aspek organisasi yang disiplin, ketat gitu, disiplin mereka, nilai-nilai mereka, dan terutama adalah influence tentang his sense of justice gitu ya. Nah, lalu juga Castro ini juga agak-agak sebenarnya ya pertemuan dia dengan Katolisisme atau lebih tepat itu yang menjadi dasar bagi proses nanti pembangunan etika kekerasannya itu juga belajar dari sejarah biblis, terutama dalam perjanjian-perjanjian lama. Jadi misalnya The Wall of Jericho, Yosua mengelilingi jadi peperangan-peperangan Israel di perjanjian lama. Nah, pertemuan Marxisme dan kekristenan itu yang kemudian menjadi sebuah ikatan gitu ya, ikatan yang dibangun di sini pada bidang etika dan moral mengenai peran manusia. Jadi dalam membela orang miskin itu aliansinya strategis. Ini adalah teks atau kutipan ini diambil dari wawancara Frei Beto, rohaniwan Dominikan kalau nggak salah, dari Ordo Dominikan dengan Fidel, tentang Fidel and Religion. Jadi aliansi strategisnya jelas bahwa kekristenan dan Marxisme dalam kacamata Fidel, dan aliansi strategis ini yang kemudian menjadi dasar bagi dia untuk mempraktekkan etika-etika yang dia lakukan dalam seluruh perjuangan dia untuk revolusi sosialis Kuba. Nah, jadi perjumpaan dengan Marxisme itu pertama pandangan tentang, jadi gini, perjumpaan dengan Marxisme itu ada beberapa interpretasi sebenarnya. Castro itu demokrat radikal, populis atau nasionalis. Pandangan yang kedua, Castro sebelum revolusi dia komunis atau dia agen komunis, berarti agen komunis Soviet. Nah, ya antara benar dan tidak, tapi the truth lies in between. Nah,
kalau kita melihat kata yang saya beri warna kuning, in betweenness. In betweenness ini kalau dari kacamata Simmel itu adalah dia yang membentuk individualitas. Individualitas selalu terbentuk in betweenness. Jadi ini juga mencakup soal ruang. Nah, Castro memang nggak anti komunis. Saya ulang. In betweenness-nya Castro ini yang nanti membentuk karakter dia yang spesifik, terutama dalam berkaitan dengan kekerasan tadi. Castro itu nggak anti komunis, tapi dia nggak pernah jadi anggota partai. Beda sama Raul Castro. Tapi dia dan juga politiknya bukan bagian dari partai komunis atau konspirasi Soviet. Nanti ini juga terbukti di krisis nuklir 1962 ketika Soviet itu mengirimkan rudal-rudal nuklir ke Kuba. Nah, dia menjalani radikalisasinya berhubungan dengan Marxisme di universitas. Nah, pada saat dia meninggal universitas, dia udah menjadi Marxis-Leninis. Teks pertama kali Marxis yang dia baca adalah Komunis Manifesto. Di sini ada pengakuannya sendiri soal Castro bagaimana dia melakukan perjumpaan dengan Marxisme. Bahkan sampai akhir hayatnya dia nggak pernah sedikit pun tergoda untuk meninggalkan Marxis-Leninisme. Nah, persoalan tentang kekerasan. Jadi, ya ini ada kutipan yang sebenarnya sudah ribuan tahun sebelum Lenin atau sebelum apa. Tapi seorang harus mempelajari filsafat karena di atas segalanya filsafat mengajarkan seorang perbedaan antara penggunaan kekuatan yang baik dan yang buruk. Nah, di sini kalau kita pantulkan kutipan ini, maka biasanya ada dua sumbu demarkasi dalam satu praktik politik perlawanan atau pemberontakan terkait dengan soal tentang kekerasan. Antara perspektif perjuangan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan, dan perspektif perjuangan dengan kekerasan. Jadi ini soal yang kedua ini dengan degree. Soal degree perjuangan dengan kekerasan. Nah, kemudian secara filosofis juga demarkasi itu tripartit sifatnya. Jadi dari dua berkembang. Ini simpel banget gitu sebenarnya. Dari diadik menjadi triadik dan seterusnya. Yang pertama antara mereka yang mengatakan bahwa kekerasan itu salah, kedua bahwa mereka yang mengatakan kekerasan itu benar jika melayani tujuan atau tujuan tertentu yang adil. Mereka percaya bahwa sementara tujuan dan akhir yang adil adalah kondisi yang diperlukan, cara-cara yang diadopsi juga harus etis. Kira-kira itu hasil sebut saja pemekaran dari dua sumbu demarkasi dalam satu praktik politik perlawanan atau pemberontakan yang menggunakan kekerasan. Nah, ini agak tertutup. Kalau kita melihat ada tiga perspektif utama tentang kekerasan kalau terkait dengan ketidakadilan atau penindasan. Pertama Gandhi, Fanon, dan Mandela. Kalau Gandhi jelas pasifisme menentang kekerasan, Fanon membela kekerasan ketika membebaskan kaum tertindak, sementara Mandela menggabungkan non kekerasan dengan penggunaan kekerasan yang terbatas. Nah, kenapa Mandela begitu? Karena dia melihat bahwa kemenangan yang diperoleh melalui perjuangan pembebasan dan kekerasan bisa jadi akan sangat merusak karena masyarakat atau ekonomi yang diwarisi oleh pemenang akan hancur oleh kekerasan. Makanya Mandela ini dia selected target, atau dalam bahasa militernya dia cenderung pakai model-model sabotase sebenarnya. Nah itu kalau saya lupa, film di Netflix itu ada konteksnya tentang tentang ini, tentang kekerasan gaya Mandela ini. Saya lupa judulnya apa, di Netflix ada. Nah, kekerasan dalam lanskap Marxisme dan filsafat. Nah, dari mana asal muasal persepsi tentang kekerasan dalam Marxisme? Jadi pandangan dan surat menyurat pribadi Marx Engels tentang kekerasan itu sudah ada sebenarnya diobservasi dari peristiwa-peristiwa di berbagai tempat ya. Seperti di Paris Komune 1848 kalau nggak salah. Di Prancis, kemudian juga SAR Rusia dan juga di kasus Inggris.
Nah, di antara semua surat menyurat atau pandangan-pandangan Marx Engels tentang kekerasan, itu secara implisit bisa ditarik distingsi gitu ya. Jadi apa yang kemudian dikenal sebagai terorisme individual ketika diarahkan pada absolutisme, seperti yang terjadi pada Rusia di satu sisi, kemudian penargetan warga sipil non-kombatan oleh para Fenian, ini yang dikritik oleh Marx, kritik keras gitu ya, dan juga oleh Engels, bahwa kasarnya begini, lu mau bebasin Irlandia, tapi lu ngebakar toko tukang jahit di London gitu. Ini akhirnya banyak korban yang disebut sebagai collateral damage itu. Yang ketiga adalah praktik terorisme massa. Yang ini muncul setelah perebutan kekuasaan, bukan sebelum. Seperti Great Terror Jacobinnya. Tapi paling tidak, korespondensi tentang Marx Engels tentang kekerasan yang diobservasi, itu menunjukkan ada ciri embrionik doktrin tentang bahwa ada loh penggunaan kekerasan yang baik dan buruk dalam pemikiran dan strategi Marxisme. Gitu. Di Lenin juga ada penggunaan kekerasan penggunaan kekerasan yang benar dan salah. Kriterianya itu ya jika kekerasan dilakukan terhadap penindas, maka itulah perang yang adil, just war, gitu ya. Terlepas dari siapa yang memulainya. Nah, kemudian strategi terorisme individual seperti dipraktekkan oleh Fenian tadi dalam konteks Marx, kemudian juga Narodnik dan sosialis revolusioner itu salah karena secara strategis keliru. Kelirunya kenapa? Ya mereka tidak dapat menggulingkan sistem penindasan dengan menyingkirkan individu-individu yang dibenci atau individu-individu yang mewakili. Nah, pokok soalnya di sini doktrin Leninis tidak menempatkan batasan moral etis pada penggunaan kekerasan. Titik tekan utamanya hanya pada kalkulasi strategis. Strategis apa enggak? Nah, Lenin memang menggunakan kekerasan terhadap rival-rivalnya di sayap kiri sebagai pukulan atas kembalinya kaum sosialis revolusioner ke akar teroris individual, tapi waktu itu melawan kekuasaan Bolshevik, gitu, bukan kekuasaan Tsar. Nah, tapi dan gagasan untuk menggunakan kekerasan mematikan dalam partai Bolshevik tidak terpikirkan oleh Lenin. Ini nanti beda dengan Stalin ya, yang para lawan-lawan politik itu dia kirim ke Gulag gitu, di mana Siberia. Ini Stalin parah emang. Nah, di antara seluruh pemimpin gerakan bersenjata Marxis gitu ya, memang ya mau setung yang paling sering dirujuk ketika dia bilang bahwa all political power flows from the barrel of the gun. Tapi pandangan Mao mendua, dia tidak menganjurkan penggunaan kekerasan, tetapi menerima penggunaan kekerasan sebagai cara perjuangan yang sah, gitu ya, dan tak terelakkan. Dan dalam arti itu berarti legitimate. Nah itu dia tulis di teks dua teks kurangnya, yaitu protokol ke dalam tentara pembebasan Cina bahwa tidak boleh menyakiti tahanan, dan juga yang ini lebih teoritis sebenarnya, on the correct handling of contradiction among people. Ya, di on correct itu mau menguraikan perbedaannya antara kontradiksi antagonis dan non-antagonis. Intinya begini, kalau kontradiksi antagonistik, lalu boleh melakukan kekerasan. Karena dia sebuah konflik kepentingan kelas yang tidak dapat didamaikan. Gitu. Tetapi kontradiksi non-antagonis itu konflik kepentingan kelas yang tidak bertentangan. Oleh karena itu bisa dan harus dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Jadi buat Mao, kekerasan itu harus diarahkan ke musuh-musuh kelas buruh dan tani, tapi tidak terhadap para pesaing gitu loh. Misalnya anggota Partai Komunis kan, karena Partai Komunis itu partai sama seperti partai lainnya itu biasanya banyak faksi. Nah, itu kekerasan tidak boleh diarahkan ke dalam. Dan juga menurut Mao, kekerasan juga tidak dapat diarahkan ke kelas-kelas sosial yang mendukung revolusi, seperti borjuanisi nasional ya. Karena mereka yang membentuk konsepsi yang disebut sebagai people. Nah, ini juga sebagai kritik ke Stalin karena dia nggak punya distingsi yang jelas untuk membedakan lawan dan kawan. Gitu. Pokoknya yang bikin Stalin nggak suka ya sikat aja gitu. Mulai dari kritik cara dia menghisap cerutu sampai ke kritik soal Marxisme, ya sikat saja itu. Tetapi
problemnya di Mao adalah meskipun dia menulis secara teoritis tentang sebut saja etika kekerasan, tapi tema-tema itu nggak muncul lagi. Dan kredibilitas tulisan Mao itu sendiri dirusaknya sendiri lewat, dan dia nyesel sebenarnya, lewat revolusi kebudayaan. Jadi nggak valid gitu ya, boleh dibilang begitu. Terus gimana dengan domain pemikiran dan filsafat politik lainnya? Sekurang-kurangnya ada 3 orang gitu ya, pengikut Rousseau, Sorel, Sartre, dan Fanon. Memang mereka memuji efek pembebasan dari kekerasan, tapi mereka tidak menetapkan prinsip pengekangan. Kembali, restraining principle, bagi pengaturan moral dan etika secara eksplisit. Nah, dari Sorel misalnya, kekerasan diperlukan tidak hanya untuk regenerasi kelas atau bangsa, tapi juga memutus hubungan antar dunia yang dekaden. Ini agak romantik sebenarnya, dengan dunia yang sehat secara spiritual. Tapi nggak ada dalam gagasan Sorel itu dampak negatif pada moral dari penggunaan kekerasan yang berlebihan ketika melakukan emansipasi atau pemutusan hubungan itu tadi. Sorel nggak mempertimbangkan dampak negatif pada moral dari penggunaan kekerasan itu. Dan Sartre, nah kalau dari Sartre, kekerasan dalam rangka pembebasan atau keluar dari kaum tertindas adalah sesuatu yang dapat dibenarkan, perlu, dan tak terelakkan guna melayani tujuan yang benar. Sartre seperti yang mungkin sebagian tahu juga punya kedekatan dengan Castro. Tapi saya belum membaca debat Castro dan Sartre. Nah, kritiknya Raymond Aron terhadap Sartre adalah ya gimana mau melakukan. Sartre mungkin merasa bahwa di dalam dunia yang asing gitu ya, etika dikecualikan oleh masyarakat kontemporer, tidak ada etika yang mungkin kecuali etika pemberontakan. Nah, dari paparan kritik Raymond Aron ini sebenarnya pengen ngomong bahwa Raymond Aron mempertanyakan etika kekerasan Sartre begini, bagaimana mungkin melakukan humanisasi lewat kekerasan? Lu mau menghumaniskan diri lu lewat kekerasan, gimana caranya? Nah, itu kira-kira begitu bahasa populernya. Kemudian juga Fanon ini melakukan pengejaran terhadap makna kekerasan. Ya, ada banyak level yang dia paparkan dari aspek-aspek filosofis, psikologis, historis, dan organisasional. Tetapi dia juga tidak melihat kira-kira dampak terhadap moral, penilaian moral itu seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketiga pemikir itu belum melampaui pemahaman soal efek dehumanisasi dari kekerasan, penindas terhadap kaum tertindas, efek humanisasi terhadap kaum tertindas dari perlawanan baliknya, perlawanan dari mereka. Artinya kalau saya orang tertindas, kemudian apa efek humanisasi saya yang terhadap saya ketika saya melakukan perlawanan balik, ke pemahaman tentang efek dehumanisasi kekerasan terhadap kaum tertindas, seperti yang dipahami oleh para pasifis. Artinya ya nggak ada pemahaman dialektis tentang kekerasan kaum tertindas yang mencakup aspek kontradiktif. Jadi ada selalu kontradiksi di dalamnya, dan pemahaman dialektis terhadap penggunaan kekerasan itu belum dilihat oleh Sorel, Sartre, dan Fanon. Nah, kamus sendiri ya, justru kamus yang memberi perhatian pada penyelesaian kontradiksi itu, tapi nggak tuntas ya, tidak memadai kalau teman-teman lihat karya dia The Rebel. Tapi yang kontribusinya yang juga menarik adalah bahwa batas-batas moral harus ditarik dari dalam kerangka moral yang terartikulasi dari kemarahan pemberontak. Artinya apa? Batas-batas moral itu harus diambil dari dalam diri sendiri, dari dalam tubuh para pemberontak sendiri. Nah, ini juga kalau sebagian dari teman-teman yang mempelajari tentang teori-teori perang, ini yang juga membedakan antara the just war-nya, teori perang just war, perang yang adil, Agustinus, kemudian juga saya kira Aquinas juga menelisik masalah itu, dengan teori-teori perang dari gerilya-gerilya Marxis. Itu akan berbeda. Itu akan kelihatan berbeda. Karena apa? Batas-batas moralnya tidak ditarik dari luar, seperti just war.
tapi dia diambil dari dalam, dari pengalaman para kaum tertindas sendiri, merumuskan etikanya, merumuskan batas-batas moralnya, gitu. Ya, mana? Sorry, salah klik. Nah, lalu apa sih sebenarnya kriteria moral etis kekerasan dalam pemikiran politik Castro? Castro cukup berbeda di antara praktisi politik modern karena apa? Karena dia selalu berulang-ulang, selalu merujuk tentang penggunaan kekerasan yang benar dan salah. Selalu berulang-ulang dia akan sampaikan. Nah, lalu bagaimana membedakannya? Setidaknya ada 4 kriteria penggunaan kekerasan yang buruk yang dapat diamati dari pemikiran dan praktik politik Castro. Nanti kita akan melihat beberapa contoh eksemplarnya. Pertama, terorisme. Itu Castro mengkritik terorisme yang dipahami sebagai penargetan disengaja terhadap warga sipil tak bersenjata dan non-kombatan. Dalam peristiwa 9/11 dan juga terhadap Bin Laden, Castro mengkritik keras terorisme Bin Laden. Kemudian penyiksaan dan eksekusi sewenang-wenang terhadap tahanan. Nah, ini juga spesifik karena hanya mata-mata dan para penyiksa saja yang dieksekusi Castro. Termasuk juga pemerkosa. Gitu ya. Oh, bukan, itu tidak masuk dalam kriteria kedua, tapi masuk kriteria ketiga. Pembunuhan internal, eksekusi dalam tubuh organisasi. Selalu juga ada pengecualian bahwa Castro tidak melakukan pembunuhan kecuali terhadap para pemerkosa, dan juga nanti saya ceritakan ada jenderalnya dia yang diadili, ditangkap, diadili dan ditembak mati. Yang keempat, penggunaan kekerasan mematikan terhadap kompetitor atau kritikus politik di dalam gerakan atau ruang anti sistemik yang luas, gitu ya, terhadap protester lah, terhadap para pemrotes Castro. Nah, penggunaan yang kekerasan yang benar itu dipahami sebagai penghindaran kategori tadi, dan tapi tidak harus membatasi penggunaan kekerasan sebagai kepentingan sekunder, gitu. Jadi bukan, kalau model Mandela kan kekerasan itu ya sekunder saja. Artinya karena itu Mandela sangat khawatir terhadap dampak yang dihasilkan ketika kekerasan terjadi secara luas terhadap fundamental ekonomi, gitu ya. Jadi secara terus-menerus Castro lebih memilih kekerasan bersenjata yang terorganisir dan perang sebagai strategi politik militer untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diwakili, yaitu apa? Sosialisme Kuba. Ini mana sih tadi? Oh ya, 3. Nah, pentingnya contoh-contoh moral dalam kepemimpinan Castro di momen peristiwa bersejarah. Pertama, gini. Nah, ini baru kita akan masuk ke dalam contoh-contoh bagaimana tadi 4 kriteria itu dipakai oleh Castro. 4 kriteria tentang etika kekerasan, mana kekerasan yang baik dan yang salah. Pertama, gini, transisi dari fase tahap demokratis atau nasionalis ke fase tahap sosialis, atau dari sebuah proses revolusioner. Ini saya akan sedikit membandingkan dengan proses revolusi Bolshevik. Jadi ketika membahas transisi dari revolusi Februari ke Oktober 1917, dari demokratis ke sosialis, Lenin menganalisis ya proses transisi itu dari segi keseimbangan kekuatan kelas, jadi class balancing forces-nya. Kemudian juga situasi konkret termasuk faktor kesadaran rakyat dan kesiapan partai pelopor. Nah, menarik adalah artinya begini. Kalau teman-teman melihat apa yang saya tandai dengan warna kuning dari segi keseimbangan kekuatan kelas, situasi konkret, faktor kesadaran rakyat, kesiapan partai pelopor, ini kan kalkulasi strategis. Tapi kalau Castro yang enggak, berbeda. Jadi misalnya pidato tahun April 61 setelah invasi Teluk Babi. Invasi Teluk Babi adalah invasi dari gerilyawan anti Castro yang kabur ke Amerika, dilatih oleh CIA, 1.000 orang kurang lebih, kemudian kembali ke Kuba untuk menggulingkan kekuatan Castro, kemudian dikalahkan oleh angkatan bersenjata Kuba. Nah, setelah peristiwa itu,
dia secara terbuka memproklamirkan karakter sosialis dari transformasi Kuba. Tapi karakter sosialis dari transformasi Kuba ini dia frame dalam term moral. Oke. Nah, kalau kita lihat, misalnya, kawan-kawan bisa membaca, pada April 61, kelas buruh kita berbaris untuk mengubur korban mereka yang tewas di malam invasi dengan senapan kerangka tinggi, memproklamasikan karakter sosialis dari revolusi kita. Itu saya beri tekanan, warna-warna kuning ini. Terutama secara eksplisit disebutkan sebuah lompatan yang menentukan dalam kesadaran politik, dan seterusnya. Yang paling penting adalah tidak ada kemenangan moral yang dapat dibandingkan dengan kemenangan itu dalam sejarah revolusi kita yang mulia. Nah, apa itu sejarah revolusi kita yang mulia? Karena tidak ada rakyat di Amerika yang telah ditundukkan oleh imperialisme pada proses indoktrinasi reaksioner yang begitu intens. Nah, kalimat ini kalau saya bold, ini sebenarnya dia mau merujuk pada para invaders gitu ya, yang adalah orang-orang Kuba yang dilatih oleh CIA. Proses indoktrinasi reaksioner yang begitu intens, karena mereka mengalami pelatihan intens untuk menggulingkan Castro, untuk menghancurkan sebuah kebangsaan dan nilai-nilai historis. Tidak ada rakyat yang begitu cacat selama setengah abad, dan di sini rakyat itu berdiri seperti raksasa moral di hadapan penindas. Nah, beban-beban ideologis yang saya garis bawahi di sini ini mau merujuk pada itu tadi. Karena Kuba itu sebenarnya adalah titik juga termasuk titik transit perbudakan dulu, waktu zaman perbudakan orang-orang Afrika diambil oleh kulit putih, ditempatkan di station di pos-pos antara seperti Kuba dan Jamaika untuk dibuang, dilempar lagi ke trafficking lah, kalau pakai bahasa sekarang, dibuang lagi ke perkebunan-perkebunan kapas di berbagai wilayah di Amerika Utara. Nah, jadi kalau ya, bisakah 3-5 menit? Siap. Ini sebentar lagi selesai, Pak. Oke. Siap. Jadi Castro itu satu-satunya di antara tokoh politik Marxis terkemuka yang melihat dimensi moral secara eksplisit dalam transisi dari tahap ini. Biasanya dalam tahap transisi itu selalu ada pergolakan. Apa itu pergolakannya? Sepertinya misalnya gini. Misalnya para pemberontak gitu yang menang itu melakukan pembersihan atau pembunuhan terhadap mereka yang dianggap sebagai pendukung dari rezim yang berkuasa. Nah, itu dilarang oleh Castro. Tidak boleh ada pembunuhan semacam itu. Dalam satu peristiwa misalnya ketika Castro sangat kecewa dengan para gerilyawan di kota, ini juga nanti ada diskotomi desa kota, gerilyawan desa kota, yang membunuh seorang perwira polisi. Ketika perwira polisi itu sebenarnya menurut Castro itu enggak, dia jadi ginilah, ya perwira polisi itu hanya pekerja polisi saja. Dia menjalankan tugasnya aja, dia tidak merusak proses, tidak secara aktif merusak proses revolusi yang sedang, proses penggulingan kekuasaan yang sedang dijalankan oleh Castro. Gitu. Itu eksekusi terhadap peristiwa perwira polisi itu membuat marah Castro. Juga tidak boleh ada pembunuhan-pembunuhan terhadap para pendukung Batista. Gitu. Nah, kemudian dari aspek saya sebutkan situasi transisi ya, transisi kekuasaan lah, transisi periodisasi transisi kekuasaan. Lalu bagaimana dengan situasi proses hegemoni dan artinya rulership gitu ya, kepemerintahannya dan represi. Dalam konteks zaman Batista, situasi yang dihadapi Castro itu banyak pesaing di kelompok oposisi militan terhadap Batista. Banyak juga yang moderat. Selain itu, tadi saya sebutkan juga soal keberagaman di antara kelompok gerilyawan perkotaan dan perdesaan. Ini kalau pakai istilahnya C ini, Sierra and Llano. Sierra pegunungan, Llano kota. Nah, kota ini biasanya kelompok-kelompok gerilyawan dari kelompok terdidik. Nah, biasanya kalau para Gramscian itu akan melihat, menilai situasi itu seperti apa, preskripsinya seperti apa. Yang pertama, terus-menerus berupaya meraih hegemoni yang secara berlarut-larut gitu ya. Jadi mempersuasi orang melulu.
mempersuasi orang terus-menerus untuk berpihak pada kita, dalam hal ini Castro, ya. Dan itu situasinya damai karena kita dalam situasi diskusi, berdebat, mempengaruhi pikiran, atau yang kedua melakukan pemberontakan, insurreksi. Nah, saat Castro itu menggabungkan keduanya, tetapi memperkuat gerakan pertama secara radikal. Jadi ketika melakukan serangan frontal pemberontakan terhadap negara, dia bergeser ke perang gerilya kan. Tapi di sisi lain, sementara dia bermanuver di bidang sipil dan sosial dan politik untuk meraih konsen, persetujuan, dan membangun konsensus supaya cepat mencapai hegemoni. Caranya bagaimana manuver di bidang sosial politik ini? Satu yang paling terkenal adalah pemberantasan buta huruf secara masif. Ya. Baik di masa revolusi penggulingan Batista maupun ketika invasi peristiwa Bay of Pigs itu ada sebuah dokumenter saya punya itu judulnya La Maestra, itu bagaimana saat Kuba diserbu oleh para invaders itu pada saat yang sama justru Castro memobilisasi perempuan-perempuan muda terdidik di perkotaan untuk ke desa-desa melakukan pendidikan gitu. Nah, yang paling penting adalah memahami bahwa dia hanya bisa melakukan yang pertama dengan cara-cara politik non-militer dan damai. Jadi melakukan hegemoni hanya bisa dilakukan dengan cara-cara politik non-militer, tanpa menggunakan kekerasan mematikan terhadap pesaing-pesaingnya. Jadi ada banyak pesaing, tapi dia nggak dia. Ini akan berbeda dengan misalnya kasus di berbagai, misalnya kasus Cina saja pada proses jelang revolusi kebudayaan ketika faksi-faksi di dalam Partai Komunis Cina itu bersaing. Setelah itu ketika mau sudah kelihatan sakit gitu ya. Kalau kawan-kawan pernah dengar istilah Gang of Four, itu terdiri dari istrinya Mao dan beberapa elit Partai Komunis Cina, itu saling sikat-sikatan. Demikian pula di misalnya kasus Khmer Merah, Pol Pot, kemudian juga faksi Partai Komunis Vietnam, termasuk di Indonesia juga. Gitu. Nah, bagaimana cara Castro menjelaskan penekanan moral etis dengan sistem pemerintahan? Nah, sense of justice-nya Castro di periode Batista itu sangat terganggu. Dia melihat demokrasi multipartai dan Batista itu penuh korupsi. Jadi bagaimana pemilihan umum di pedesaan diorganisir oleh para pengawal hacienda, artinya para pengawal tuan tanah gitu ya, seperti sekarang masih berlaku di Filipina, dan diatur oleh tentara. Bahkan bapaknya sendiri menyuruh para pekerjanya itu memilih temannya dengan imbalan uang, money politics lah. Dan juga Castro membantu kampanye politik KKN. Artinya dia punya close up view of electoral politics. Jadi sangat dekat pengalaman itu. Nah, situasi observasi itu dilakukan oleh Corbett, situasi Kuba pada periode Batista itu ya mirip-mirip hampir dikit-dikit lah kayak Indonesia sekarang, dibantai tanpa pandang bulu. Nah, kalau ini sih masalah Putin nih, pembunuhan politik terjadi setiap hari dalam kekosongan kekuasaan, nyawa murah, iya enak zaman kuto, petani disiksa, tentara menembak untuk manusia seolah-olah mereka hewan penggerak. Jadi ada kekerasan sebelum Castro itu menunjukkan ada kebutuhan mendesak kepemimpinan. Nah, dia datang tuh. Mana tadi? Nah, dia datang dan berkata seperti itu yang saya garis bawah, beri tanda huruf kuning. Jadi dia mencari bagian terbaik untuk menimbulkan moral, semangat moral. Dia bukan menunjuk, memilah, oh ini musuh, ini lawan, ini kawan, tidak, berbeda. Tapi dia justru mengajak mencari bagian terbaik dari kata Kuba. Apa sih bagian terbaik dari kita? Ayo kita cari. Kita fokus pada our pride. Jadi berbeda dengan para gerilyawan kan suka nyari, oh ini musuh kita sasar yang sana, ini lawan, ini teman, kan? Nah di situ kemudian karena keyakinan itu maka semua orang Kuba selama 4 dekade terakhir mendapat manfaat dari kedamaian itu. Ini yang nanti bagian yang saya kuningkan ini
yang saya blok ini juga menjadi virtu Castro dan juga terutama Kuba tentang internasionalisme mereka. Di sebuah, saya lupa, mungkin Kongres ke-26 Partai Komunis Uni Soviet itu dia Castro pidato di situ. Hal yang paling indah dari Marxisme adalah internasionalismenya. Nah, itu yang sampai sekarang tentunya. Nah, lalu ya Castro itu menganggap pemerintahan sistem lebih unggul secara moral kurang-kurangnya dalam 3 hal. Castro punya sense of mandate dari massa, popularitasnya, dinamika interaksi antara dirinya dengan rakyat Kuba. Nah, dinamika interaksi dirinya dengan rakyat Kuba ini juga dibuktikan ketika Soviet jatuh, Kuba krisis. Yang kedua, ia melihat kontras sosial dan moral antara Kuba sebelum dan sudah revolusi. Ketiga, dia narik kontras antara keuntungan revolusi Kuba dan privatisasi serta ketidakadilan yang dilihat dalam masyarakat kapitalis. Jadi ketika sekitar tahun 70-an dia meminta mundur, rakyat Kuba justru memintanya tetap berkuasa karena yaitu ada achievement of the revolution. Jadi pengamatan, nah ini temannya Castro, orang Inggris, Sir Leicester Kaufman, gitu, dia menulis bahwa his direct democracy might look like crude manipulation in the eyes of foreign observers, but it undoubtedly made millions Cubans feel involved and consulted in a way that they had never happened under previous governments. Jadi ada perlibatan. Nah, di sini teman-teman bisa melacak, misalnya gagasan tentang musrenbang itu nongol dari mana sih? Kalau kita lihat dalam studi-studi pembangunan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan seterusnya, dari desa sampai ke itu berawal dari mana? Saya cukup berani bertaruh bahwa itu dimulai dari Kuba. Karena di Kuba itu RT gitu, itu mereka diajak untuk membuat sebuah perencanaan pembangunannya sendiri. Nah, kalau teman-teman mau melihat dokumentasi itu, teman-teman bisa melihat misalnya di YouTube tuh ada judulnya The Power of Community, itu kalau tidak salah tahun 2003 dibuat. Yang terjemahannya juga ada. Itu bagaimana proses bagaimana orang-orang Kuba feel involved dan consulted itu ada di situ. Untuk ilustrasi saja. Lalu apakah kekerasan dipergunakan di dalam negeri Kuba? Nah, Castro tetap memegang moral high ground pada isu demokrasi dan pemerintahan. Nah, caranya bagaimana dia tetap mempertahankan moral high ground itu? Yaitu dengan menitik beratkan pada rata-rata kuantum kekerasan di kehidupan sehari-hari dan pemerintahan negara-negara demokrasi elektoral. Nah, penitik beratan itu dia lakukan dengan memberi perhatian pada pembatasan-pembatasan atas nama keamanan. Di negara-negara demokrasi yang menyatakan bahwa Kuba adalah ancaman keamanan serius bagi negara-negara demokrasi. Nah, di sini dia jawab dalam satu wawancara dengan Maria Shriver. Ya. Seperti misalnya yang paling terkenal adalah ketika ini wawancara ini terkenal nih. Jadi dia bilang, in Cuba, the police, the forces of law and order never broken up the demonstrations. Itu beda dengan, dia membandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya. They are repressing workers on strike, pacifists and demonstrators. Not once in 30 years has tear gas been used against the people. Not once in 30 years has a single shot been fired against the people. Di sini dia mempertahankan moral high ground-nya dalam konteks HAM, kebebasan berpendapat dan sebagainya tadi. Jadi gitu, dia menekankan di sini saya pegang, when you do away with tear gas dan segala macam, then you can speak about human rights. Jadi, ketika Anda meninggalkan semua akal kekerasan itu, baru kita bicara omong soal hak asasi manusia. Lalu bagaimana Castro menangani perbedaan pendapat politik? Ya tentu saja koersif. Namanya penguasa gitu kan. Ya harus koersif. Yang tidak ada adalah penggunaan kekerasan mematikan. Ini berbeda misalnya kalau
saya lupa itu di Nigeria dulu ada seorang sastrawan gitu ya yang melakukan kritik terhadap pemerintahan itu justru dibunuh oleh tentara. Jadi perbedaan politik, pandangan politik dalam banyak kasus di negara-negara lain seperti Nigeria, kemudian juga termasuk di Amerika ketika saya lupa peristiwanya MVA atau apa itu di Philadelphia ketika mereka protes. Nah, sekretariat atau kamp protes itu kemudian dibom oleh polisi lewat helikopter pakai incendiary bom gitu ya, bom bakar, napalm. Itu beda. Makanya di sini sebutkan no serious organization has ever accused Cuba. Masih butuh berapa lama lagi? Ya, ini kira-kira paling berapa ini? Ya, 5 menit paling lama. Oke. Nah, bagaimana Castro memperlakukan demonstrasi? Ketika Uni Soviet runtuh karena banyak keuangan Kuba juga banyak tergantung pada Soviet, ya dia runtuh, Kuba terisolasi dan mengalami krisis. Itu sebutannya waktu itu kalau nggak salah special period. Pada periode special period, Kuba terisolasi dan itu terjadi kerusuhan besar pecah di Havana. Nah, tetapi Castro tetap megang doktrin zero or minimum forces. Nah, di sini jelas saya berikan garis kuning. Castro datang ke jalanan, dia ketemu dengan para demonstran, demonstrannya malah kaget lah, punya nyali dia datang ke sini gitu. Ternyata orang tua itu nggak berubah. Maka di sini yang saya bilang bahwa kedekatan Castro, popularitasnya, kedekatan dia, dinamika interaksinya dengan rakyat itu dekat. Maka dia punya the ability to inspire feeling of intimacy and awe in equal measure. Jadi nggak takut sama massa. Kan agak beda sama kita ya. Lalu kabur kalau ketemu demonstran tuh kabur terus. Nah, jadi pada saat demonstrasi kerusuhan di Havana tahun 94 itu nggak ada penembakan. Pemukulan ke tempurung kelapa, gas air mata, anjing polisi diarahkan ke kerumunan itu enggak. Itu berbeda seperti di hampir semua negara. Maka sebaliknya, Castro memimpin demonstrasi tandingan yang sangat besar dan dalam pertemuan yang dramatis dia debat justru dengan para perusuh itu. Para pemuda-pemuda yang melakukan kerusuhan. Castro ini kan suka ngomong, suka debat. Jadi ketika diajak debat ya dia jabani. Maka di sini ada dokumentasi lumayan dari Kaufman. Turning the country first anti-Castro demonstration into a much bigger pro-Castro demonstration. The uninvolved police played a minor role and very restrained trying to talk the rioter into the system. Ini yang saya sangat itu adalah at one point gitu ini soal sepeda ini, soal remeh. Ada demonstran ditangkap, mau dibawa ke kantor polisi, tapi dia bilang, boleh nggak gue ambil sepeda gue? Karena kalau gue tinggal di jalanan nanti hilang. Nah, polisinya justru membantu dia mengambil sepeda itu, naikin ke van, ayo udah lu kantor polisi. Gitu. Nah, ini yang kemudian juga para Castro garis keras lah, kayak Fidelismo. Para Fidelista itu dan bilang, lu sih nggak tegas. Tapi Castro tetap membela polisi. Dengan bilang bahwa the officer behaved very well, they did not use violence. Gitu. Dan di sini yang paling penting, we have to exercise great self-control. We cannot abuse our power when we are fighting unarmed individuals. I am convinced of this political principle. If we let ourselves be carried away, we are giving an enemy tools to use against us. Jadi dia nggak ngasih celah gitu, bagi musuh, bagi lawan-lawan dia di luar negeri untuk meruntuhkan moral high ground dia. Try to isolate us in front of world opinion by presenting us as a conspiracy murderers. Weapons should be reserved for invaders of mercenaries. Nah, penutupnya paling nggak begini. Jadi keruntuhan komunisme itu punya
salah satu akar penyebab, beberapa akar penyebab, akar yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu ciri kekerasan yang tidak terkendali yang dikerahkan oleh para penguasa negara-negara komunis. Kita bisa belajar kasus Indochina, Cina, Soviet, Afrika, segala macam. Afrika misalnya di Ethiopia itu, di Ethiopia itu malah bunuh-bunuhan di dalam sesama gerakan gerilyawan Marxis, sama mirip-mirip dengan Filipina lah. Kemudian besarnya magnitudo dan bersifat saling destruktif ditandai dengan tidak adanya internasionalisme. Solidaritas internasional itu nggak ada. Uni Soviet dihajar sama Amerika, ya Cina diam-diam aja. Demikian pula ketika Vietnam, kan Vietnam sesama negara komunis pernah perang dengan Cina. Nah, ini berkontribusi pada pelemahan internal sosialisme sebagai sebuah sistem, sehingga melemahkan moral etisnya sebagai suatu tujuan maupun proyek. Nah, Kuba dan Fidel bertahan ketika ini ideologinya mengandung etika kekerasan yang eksplisit dan membatasi penggunaan. Juga praktik politik ditandai dengan tidak ada kekerasan internal, serta penggunaan kekerasan terkendali dalam pemilihan kekuasaan negara dan kewibawaan otoritas domestik. Nah, ini kalau kita lihat merujuk pada, misalnya kalau kita menengok pada Carl Schmitt ya, lihat romantisme dalam politik memperkenalkan kriteria estetika. Ini seperti yang terlalu berat pada persoalan virtu, tapi dengan demikian melemahkan kapasitas untuk mengambil keputusan dan menunjukkan kecenderungan untuk kalah. Nah, sintesisnya Castro adalah tradisi pemikiran realis dan rasionalis serta romantis. Itu tidak hanya menghindar dari perilaku politik ala Hamlet semacam itu. Jadi tendensinya Castro ini agak ke arah panggilan decisionism-nya Smith. Jadi dia akan beda. Nah, bedanya di mana? Sintesis Castro itu menggabungkan ketergantungan pada nalar pengetahuan, argumentasi logis, dan di atas semua itu pada kerja keras untuk meyakinkan orang, penjelasan dan persuasi. Seperti Castro tadi saya bilang suka debat. Nah, dalam Smith itu setiap perjalanan manusia terukur oleh dualitas moralitas dan proyeksikan dengan mendefinisikan politik sebagai perbedaan teman musuh, perbedaan yang menurutnya juga berlaku untuk perang. Smith menempatkan perbedaan teman musuh sebagai milik eksklusif ranah negara dan beda dengan ranah pribadi. Tapi definisinya tentu berbahaya karena menganggap musuh sebagai orang yang asingannya itu membuat keberadaannya tidak sesuai keberadaan kita. Yang menganggap itu tidak sesuai dengan keberadaan kita sendiri. Gitu. Nah, beroperasi pada perbedaan teman musuh sebenarnya itu kan membutuhkan seperangkat parameter atau kerangka kerja. Makanya tadi disebutkan di bagian awal oleh Kaufilia bahwa filsafat memberi kita untuk tools untuk bisa mempelajari belajar tentang perbedaan antara kekerasan yang baik dan yang buruk. Nah, pemikir paling eksplisit tentu saya mau meringkas itu Mao Zedong, tapi pasca revolusi mau membuang kriteria filosofis dan kebijakannya sendiri lewat revolusi kebudayaan. Dari zaman modernitas ini cuma Fidel Castro dan revolusi Kuba muncul sebagai satu-satunya kecualian yang terus bergema. Nah, relevansinya apa sih ketika Castro tentang gagasan politik? Toh sekarang yang namanya zamannya udah berganti, sosialisme dan revolusi dianggap sudah lemah, lenyap gitu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa karya Nietzsche menunjukkan validitas. Justru karena Nietzsche itu menunjukkan validitas filosofis dan intelektual dari penggalian pemikiran kekerasan Castro. Jadi soal tadi yang saya sebutkan Caesar with the soul of Christ, itu adalah definisi yang tepat dan tidak lain dari Ubermensch-nya Nietzsche. Jadi mengatasi kontradiksi, melampaui dualitas, gitu ya. Dan di sini itu Jasper, upaya mengatasi dualitas itu adalah to bring together again to higher unity, what Nietzsche has separated and opposed to each other. Nah, di sini dalam diskusi kita dan dalam kesimpulan yang saya tarik itu Castro itu contoh gabungan dari sintesis semacam ini. Nah, relevansi ini diperkuat oleh fakta bahwa nilai-nilai alternatif yang dia jelmakan dan praktekkan ada dalam dua keadaan yang selalu berlawanan. Castro sebagai pemberontak bersenjata, tapi juga sekaligus sebagai penguasa. Maka kontribusinya dalam filsafat, saya kira juga bisa kelihatan jelas
modern philosophy gives birth to a social theory that can only be understand politics as defined by legitimate and illegitimate use of violence and the category of enemy and friends. Gitu Mas Arief. Oke. Ya, kita kasih kesempatan dulu Bung Biji untuk take a breath ya. 1 jam lebih soalnya. Oh ya? Ya, energinya luar biasa ini untuk menjelaskan Castro. Saya sebenarnya tadi nggak ya rasanya etis juga gitu ya untuk memotong penjelasan yang cukup komprehensif tadi. Kita dibawa dari siapa tadi? Macam-macam ya, dari Schmidt sampai Jaspers gitu ya. Semuanya dirangkum, tapi tanpa bermaksud untuk minimasi gagasan yang tadi sudah dipaparkan. Setidaknya ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama adalah Bung Biji datang dengan satu ide besar bahwa pemikirannya Castro adalah sintesis dari realisme Machiavellian dan humanisme moral bergaya Cicero. Lalu yang kedua adalah bahwa dalam pandangan Castro itu ada batas etis ya bagi penggunaan kekerasan yang tadi cukup operasional dijelaskan. Selebihnya mari kita berdiskusi dan saya mau beri kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi. Saya mungkin akan memberi kesempatan dulu kepada 3 orang, kemudian nanti Bung Biji bisa merangkum jawabannya untuk merespons 3 orang itu tadi. Ini bukan bentuk tanya jawab, ini adalah diskusi, jadi tidak harus bertanya untuk kemudian dijawab. Anda boleh menyampaikan pandangan-pandangan Anda, tapi minta tolong jangan terlalu lama. Silakan. Boleh tolong di-mute teman yang tidak sedang ingin berbicara. Anda boleh raise hand atau boleh menulis di chat room. Anggapan? Adakah yang mau menanggapi? Castro membolehkan nggak memaksa orang untuk menanggapi materi diskusi? Itu malah dia akan pancing-pancing dengan pertanyaan supaya orang itu keprovokasi dan kemudian berbicara, mengutarakan pendapat ya gitu. Artinya memang ada apa ya, seperti yang saya bilang, penggalian hal-hal yang terutama dari tradisi Marxisme ya, penggalian aspek etis dari revolusi itu terus terang kurang, sangat kurang. Setahu saya hanya ada 3 dulu, Eugene Kamenka, The Foundation of Ethics in Marxism, kemudian juga Castro, lalu ada satu lagi nih, buku apa ini, Marxism, Morality and Social Justice. Tapi kurang, sehingga kemudian karena lebih banyak kalau orang mengkaji Marxisme dan juga gerakan-gerakan Marxis itu lebih pada peristiwanya, tapi bukan apa yang diomongin, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh para tokoh itu. Jadi kalau teman-teman di sini mendengar, misalnya dilihat di medsos, wah orang-orang kiri di sini kerjanya berantem aja satu sama lain gitu ya, itu sebenarnya warisan itu, warisan dari penyakit perang dingin. Terutama ketika saya bilang tadi nggak ada semangat internasionalis, kemudian juga terhadap pesaing gitu ya, nggak punya etika dalam memandang pesaing atau kompetitor gitu, sehingga kompetitor itu dianggap musuh. Kan ini 2 hal yang ini kan agak ngawur kalau
Sehingga kemudian kalau dalam gerakan Marxis ini nggak cuma di Indonesia, tetapi juga yang saya amati di Prancis, kemudian juga Prancis, Eropa, ya terutama Eropa Barat lah, Western Marxism, itu pecah-pecah aja terus. Karena mereka nggak mendevelop itu. Yang itu berkaitan dengan apa yang saya tadi sampaikan, bahwa memandang Marxisme itu, Marxisme adalah gitu ya. Jadi mau dideduksi. Gitu. Bung Biji ada ya, yang ngechat filosofi, tapi kalau mau saya sih persilakan kalau misalnya ini bisa disampaikan secara lisan. Ya. Saya nggak tahu ini, Bung, Mas, Mbak, Nona. Kalau filosofi. Ini, ya. Mau langsung ditanggapi, boleh? Ya, pengaruhnya dalam politik paling tidak kurang-kurangnya kalau Anda melihat bagaimana misalnya dalam politik pemerintahan. Sebut saja karena konteksnya ini adalah dalam konteks kekerasan dan juga termasuk juga perang. Kalau Anda pernah mendengar Amerika selalu mengumandangkan win the heart and mind, itu munculnya dari sini. Gitu. Itu terutama ketika misalnya saja dalam US Marine Gazette gitu, penulis di sana itu melihat bagaimana Castro memperlakukan tawanan segala macam. Nah, itu berkontribusi terhadap bagaimana cara Amerika itu melakukan invasi ke negara lain. Itu kalau pengaruhnya dalam politik. Kemudian dalam filsafat politik juga, sejauh yang saya tahu, problem etika kekerasan ini juga yang kemudian memberi inspirasi bagi si siapa itu, misalnya Move and Laclau ya, tentang intersectionality itu. Bagaimana tentang nodal point, konsep tentang nodal point itu, bagaimana interaksi harus ditemukan sebuah titik-titik interaksi antara gerakan-gerakan populis dan juga gerakan radikal lainnya supaya bisa sama-sama bergerak sebut saja melawan kapitalisme. Nah, filsafat politik terutama kalau kita bicara kontribusi Castro ini pada filsafat politik gerakan, gitu. Politics of movement, politics of social movement, itu banyak akan ditemukan. Termasuk juga kalau misalnya kita menengok pada sebut saja yang agak kekinian siapa ya? Mungkin pernah ada yang mendengar tentang Subkomandante Marcos dari Zapatista. Itu banyak itu punya semacam kemiripan, kedekatan dengan apa yang dibayangkan oleh Castro, apa yang dilakukan oleh Castro. Dan mereka, Castro dan Marcos ini punya tokoh yang sama, punya tokoh idola yang sama, namanya Don Quixote. Nah, ini dalam filsafat Barat, tokoh-tokoh rekaan fiksi semacam ini nggak masuk dalam kalkulasi atau analisis sebut saja analisis filsafat politik. Tetapi kalau kita bandingkan di Amerika Latin, terutama di gerakan-gerakan, lebih spesifik lagi gerakan Marxis seperti di Sandinista, Nicaragua, kemudian juga Kuba dan juga Meksiko, itu tokoh-tokoh sebut saja tokoh-tokoh rekaan semacam itu, Don Quixote, kayak karya sastra, itu sangat menjiwai. Itu sebabnya kenapa karya sastra di Amerika Latin itu banyak, termasuk karya sastra yang diinspirasi oleh konteks sosial politik mereka. Jadi ya, filsafat politik ada. Pertanyaannya kan ada atau enggak, kan? Ya ada. Itu Mas Arif. Oke. Masih ada yang lain? Kita agak kurang menilik ke filsafat di Amerika Latin, padahal itu menarik juga banyak. Sekarang filsafat filosofis bagus dari Amerika Latin. Mana Wildani? Mau respons sedikit ya? Ya, silakan monggo Mas. Dalam Machiavelli itu kan kekerasan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
Itu pertanyaan terpenting bagi seorang penguasa. Nah, seberapa seberapa peduli ya Castro ada upaya mempertahankan kekuasaan itu tadi dalam konteks penggunaan kekerasan. Dalam konteks apa, Mas? Penggunaan kekerasan. Oke. Ya, seberapa peduli gitu ya Castro menggunakan kekerasan dalam konteks mempertahankan kekuasaan. Pertama begini, kalau yang disebut mempertahankan kekuasaan, saya juga belum punya informasi yang cukup detail, tetapi sekurang-kurangnya begini. Saya sebutkan tadi, Castro mau mundur tahun 70. Tapi kemudian rakyatnya meminta dia untuk tidak mundur. Gitu. Yang disebut rakyat ini terdiri dari dewan-dewan konsultatif yang dimulai dari tingkat bawah. Gitu. Karena mereka kan modelnya itu mirip dengan Jamahiriyahnya. Kalau dulu tuh Jamahiriyahnya si siapa namanya, ya gagal. Dewan-dewan perwakilan modelnya si siapa, Qaddafi. Qaddafi kan membangun dewan-dewan itu dan mereka bersidang dalam periode tertentu bersidang. Nah itu Castro nggak punya ambisi untuk saya tidak melihat Castro punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi Castro tidak segan-segan gitu mempergunakan kekerasan ala Machiavellian untuk yaitu tadi fokus dia pada pembangunan sosialismenya. Nah, ketika Soviet bubar, kemudian dia melihat bahwa sosialisme akan mendapat nama yang buruk di dunia internasional karena bangkrut, dia lantas mengganti ininya kan slogan di Kuba. Dari yang sebelumnya itu Patria o Muerte, tanah air atau mati, sekarang kan kemudian berganti setelah itu. Sosialisme o muerte, sosialisme atau mati, gitu. Dan sejak saat itu kemudian ini adalah transformasi kedua di periode khusus itu. Dulu tahun 61, transformasi sosialis, transformasi pendalaman sosialisme itu berhadapan dengan krisis kejatuhan Soviet, dia tekankan lagi. Intinya, dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk itu fokusnya pada sosialisme, pembangunan sosialisme Kuba. Karena dia punya triumvirat kan di sana. Selain Castro kan bukan cuma Castro, tetapi juga ada waktu itu Che juga masih ada, dan kemudian juga Raul serta siapa Ochoa ya, Jenderal Ochoa itu. Tapi sebelum Ochoa itu, Ochoa juga termasuk salah satu jenderal populer di Kuba, termasuk juga salah satu bagian dari kampanye Sierra Maestra dan juga penyerbuan Barak Moncada tahun 56. Tetapi kemudian Ochoa harus ditembak mati karena waktu Castro mengirimkan ekspedisi internasionalisnya, ekspedisi militer internasionalis ke Angola, itu dia smuggling drugs gitu. Memang smuggling drugs bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kampanye pembebasan Angola. Tetapi Castro tidak membiarkan ya tadi itu celah moralnya itu untuk dipakai untuk memukul Kuba. Maka kemudian si Ochoa ini diadili, itu mirip dengan kayak jenderal kayak si Sambo lah. Sambo ini kan populer ya, kalangan anak buahnya gitu. Itu mirip. Ini jenderal populer, dikenal luas oleh tentara dan juga rakyat, adalah termasuk salah satu pelopor revolusi Kuba, tapi harus ditembak mati karena kayak itu. Dulu nyelundupin obat drugs gitu untuk membantu perjuangan rakyat Angola, ekspedisi Kuba di Angola. Tetapi dia melihat kalkulasi strategis internasionalnya Castro. Castro melihat kalkulasi, enggak, ini bisa membahayakan sosialisme dan revolusi Kuba. Diadili secara terbuka dan juga disiarkan di TV gitu. Dan kemudian si Ochoa juga mengakui, ya sudah tembak mati gitu. Jadi pengadilannya juga pengadilan terbuka, termasuk kepada pengadilan kepada para para invaders tadi ya, orang-orang Kuba yang dilatih CIA.
Itu pengadilan terbuka itu, lewat disiarkan oleh TV dan disiarkan secara internasional juga, gitu. Ada pertanyaan di chatroom dari Isti Sutengsu. Iya. Nah, kritik saya pada Castro secara teoretik. Pertama itu karena fokus para seperti saya sebutkan tadi, fokusnya berbeda dengan Lenin dan Mao yang membangun sebuah kepemimpinan di dalam teori dan ideologi. Ini akibatnya adalah Castro nggak punya satu-satu bangun semacam, sebut saya gini, sebuah bangunan sistematis pemikiran seperti yang kita bayangkan. Sehingga kemudian dari bangunan sistematis pemikiran yang sistematis itu kita bisa mempelajari secara sistematis pula. Ini sehingga orang harus mengumpulkan fragmen-fragmen dan kemudian membangun sendiri teori tentang etika kekerasan Castro, teori tentang strategi, teori tentang diplomasi internasional Castro, teori tentang macam-macam. Nah, kalau dalam praktek ya itu sama seperti hampir mirip dengan beberapa pimpinan lain, pimpinan negara-negara sosialis lainnya, fokus pada tujuan jangka panjang seperti sosialisme, itu juga kemudian mengharuskan Castro bermusuhan dengan keluarganya sendiri. Beberapa keluarganya kan juga pindah ke Amerika, gitu, tidak sepakatan. Tetapi itu tentu perpecahan di dalam keluarga itu sendiri bukan lewat sebuah paksaan, tetapi tawaran. Lu mau pergi nggak? Lu kasarnya beginilah. Lu setuju apa enggak sama sosialisme Kuba? Lu tinggal. Lu nggak setuju, lu pergi. Gitu. Nah, itu yang dilakukan juga kan terhadap para demonstran tadi, para perusuh itu kan para demonstran itu diberi tawaran oleh Castro, ya kalau tidak sanggup hidup kalau tidak sanggup sama-sama hidup di Kuba bersama yang lain yang juga sengsara karena apa namanya, krisis bahan bakar segala macam, silahkan pergi. Jadi saya lupa menyebutkan, jadi pada periode khusus menyusul keruntuhan USSR, selain terjadi kerusuhan, juga perusuh ingin bermigrasi ke Amerika. Nah, Castro tidak menggunakan opsi yang dilakukan Jerman Timur, seperti pemenjaraan dan ditembak-tembakin kan orang yang nyebrang tembok. Dia melakukan sebaliknya. Dia kasih perahu untuk untuk mereka untuk bermigrasi ke Florida. Dari Romo, keakraban Castro dengan Soekarno apa ada give and take-nya? Pertama, kalau give and take-nya yang saya lihat adalah soal tukar-tukaran keris. Castro dapat keris dari Soekarno. Tetapi kalau give and take dalam arti pemikiran, give-nya Castro ke Soekarno adalah solidaritas internasionalnya dia yang mendukung mati-matian konferensi non-blok, terutama konferensi Bandung. Gitu. Itu dukungan mati-matiannya Castro terhadap Soekarno. Dan itu yang juga disayangkan oleh Castro ketika Soekarno terguling. Selain itu, kalau yang disebut Soekarno adalah kalau kata Soekarno merepresentasikan Indonesia, saya kira give-nya Castro dan Kuba itu akan kelihatan misalnya di gempa Jogja ya 2006. Itu kan ada resimen bencananya Kuba yang pergi ke sana terjun. Itu untuk memberikan solidaritas penanganan. Juga yang saya dengar dari kawan-kawan saya relawan, pergi paling pertama, datang paling pertama, pergi paling terakhir. Nah, kalau give-nya Soekarno ke Castro ya keris paling, sama pengalaman penggulingannya itu. Castro belajar dari penggulingan indecisifnya Soekarno dalam peristiwa 65. Buat dalam kacamata saya, dalam pendapat saya, kalau kita melihat Castro ya Soekarno indecisive. Ini ada gerakan coup segala macam, bukan yang gerakin tentara-tentara
gitu ya, tentara loyalnya terutama marinir untuk mukul balik gerakan kontra, kalau pakai bahasa Soekarno kontresnya gitu, kontra revolusinya, lah kok malah ya kita damai, yang penting agar bangsa ini nggak pecah, bla bla bla, nggak bisa begitu. Oke. Kalau Castro empirik, enggak, dia realis, dia bukan empiris, dia realis. Tapi sekaligus juga romantis. Kalau jawabannya apa, kan Castro ini seorang empiris. Ya, itu saya setuju. Oke, sudah pukul 21. Diskusi biasanya kita akhiri di pukul 21. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan, tapi saya pikir ada banyak insight menarik yang bisa kita ambil ya dari paparannya Bung Gede, dan setidaknya bagi saya ya membuka banyak perspektif mengenai aspek filosofis ya dari pikiran-pikiran Castro. Meskipun saya kira agak miskin ya kajian, bukan hanya kajian tentang pemikiran Castro, kajian tentang Castro juga cukup miskin. Beberapa tulisan lebih apa ya, mendekati Castro secara biografis gitu ya. Karya-karya yang muncul tidak banyak bicara mengenai pikiran-pikiran politiknya, meskipun saya pikir tidak keliru ya kalau tadi saya menyebut dia adalah salah satu politikus paling berpengaruh di abad 20, terutama karena keberhasilan dan jejaknya masih kita dapati sampai hari ini dalam Kuba yang dia juga mengalami perubahan, tapi warisan-warisannya kan banyak yang terpelihara. Ya. Baik, terima kasih Bung Gede. Ya, kalimat terakhir saya juga setuju sama Mas Arief, karena kalau kita tengok Routledge Dictionary of 20th Century Political Thinkers, itu Castro disebut sebagai an important thinker from the early years of the century to the contemporary period, whose ideas have influenced political thought and activity in the 20th century. Ya. Baik, saya pikir saya cukupkan diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk paparannya, Bung Gede. Terima kasih kehadiran juga untuk Mas Arief, teman-teman semua. Hey, what? Oke. Dan saya mau sampaikan ke teman-teman, diskusi jangan lupa Selasa adalah diskusi 2 mingguan yang diinisiasi oleh kawan-kawan alumnus FTF Dirgantara. Tapi kami terbuka bagi teman-teman seandainya ada yang mau membicarakan topik-topik terkait filsafat. Ya. Jadi ini tidak terbatas hanya pada Bung Gede dan teman-teman lain, tapi saya pikir terbuka untuk semuanya. Dan sekali lagi terima kasih kehadirannya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Selamat malam semuanya.